datang Panglima Laskar Sabilillah, titisan darah Nusantara. Saka lantang berseru, bangunkan pribumi untuk bersatu. Jadikan kami sebagai kesatria, jaga wibawa bangsa dan agama. Patuh sabda Panglima, takdir tauhid tergema di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad tanggal 31 Agustus tahun 2025, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ini dari Solo Raya, ini silaturahmi berziarah di Tuban bersama dengan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Bojonegoro dengan beliau Gus Jibril selaku sebagai ketua pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, bersama juga dengan Gus Naim, divisi hukum atau lawyer dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, khususnya untuk kasus dari Husein Ba'agil yang mengeklaim menguburkan, memakamkan 90% dari kalangan Pak Alwi di Komplek Makam Sunan Tuban, bukan Sunan Bonang. Nah, ini gimana ini kok ceritanya seperti ini, Gus Jibril? Ya, jadi begini, saudara kita ya dari Solo Raya, pertama Sugeng Rawuh, terus yang luar biasa solidaritas Solo Raya kepada sesama pejuang PWI LS. Ini saya ucapkan semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan dan Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian tentang temuan indikasi makam palsu di kompleks Cagar Budaya Sunan Bonang, ini adalah kami selalu berkoordinasi dengan dalam hal ini adalah PWLS Tuban dan PWLS Tuban secara silent, senyap, diam-diam ini terus mengumpulkan dokumen-dokumen, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan segala hal ya yang di situ perubahan-perubahan makam yang signifikan dari tahun ke tahun, dan itu disinyalir atas apa yang ditemukan ini secara masif adalah saat COVID. Ya, tepatnya ketika orang-orang tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh berziarah. Itu secara masifnya. Masifnya itu. Terlenanya begitu. Iya. Nah, sebelum COVID ini bagaimana kondisi komplek makam Sunan Bonang ini? Nah, sekarang posisinya kan dari 100 skala 100% ya. Ya. Nah, yang berada di ring 1 Cungkup. Nah, kemudian itu ada berapa persen dari duriahnya atau dari terahnya Sunan Bonang? Kalau itu mungkin saya harus konfirmasi dulu ya dengan Sohibul Bait, dalam hal ini adalah PWLS Tuban, nanti bisa ditanyakan terkait hal itu. Tapi ketika perkembangan dokumentasi foto itu dari tahun ke tahun, tentu saja dari dokumentasi yang kita temukan di media elektronik, televisi, media cetak, terus kemudian foto-foto peziarah itu jelas sangat berbeda ketika Cungkup itu diperluas atau direhab dengan sebelumnya. Karena sebelumnya di situ
jenengan lihat ya, di situ adalah makam-makam bernisankan kuno dengan inskripsi dan bahan yang sangat kuno itu. Jadi mereka itu sebetulnya ingin meniru daripada tipologi nisan lama, tetapi bahan dari nisan itu tidak bisa dibohongi. Bahan-bahannya itu berbeda. Dan tipologi nisan dari zaman ke zaman itu juga berbeda. Kalau jenengan amati misalkan 10 tahun ke depan itu nisan itu sudah mengalami perubahan bentuk. Artinya sesuai dengan zamannya pasti nisan itu berbeda. Berarti semenjak dari COVID ya 2019, 2020, 2021 sampai 2025 kan? Ya. Baru 4 tahun 5 tahun. Cepet banget ya? Ya itu secara masif. Tapi walaupun itu sebelumnya itu sudah ada. Oke. Nah ini gimana untuk Gus Naim? Tindakan hukum. Tindakan hukumnya. Ya, terima kasih kepada dulur-dulur Boyolali. Solo Raya. Yang Solo Raya ya. Oke. Yang terjadi klarifikasi sebenarnya untuk terkait perubahan itu sepertinya ini bahasanya itu klarifikasi dan tidak ya. Itu pembangunan atau perubahan di Cukup itu tahun 2019 sampai 2013. Jadi kelihatan sepertinya pada saat itu perubahan itu sekaligus. Nah itu loh. Jadi itu. Memang benar apa yang disampaikan oleh Gus Jibril tadi, Gus Raden Jaya tadi bahwa makam atau nisan-nisan yang sudah ada itu sepertinya adalah gantian semua. Kita juga menemukan bukti-bukti bahwa ada nisan-nisan andesit itu terbengkalai di luar pagar. Banyak, jumlahnya bukan hanya 1, 2, 3, tapi luarnya. Lihat itu seperti itu. Ada yang kecil, potongan kecil sampai utuhan, sampai besar itu. Nah, dari kasus hukum yang sudah kita lakukan, itu pertama berdasarkan pernyataan sayembara 1 miliar, siapa yang bisa menemukan makam palsu, makamnya bisa membuktikan ada makam Habib yang dipalsukan, makam tapi dihakibkan oleh Sadat Ta'alawi, maka akan dikasih 1 miliar plus alfal oleh saudara Husain Ta'alawi. Kemudian setelah itu adalah salah seorang teman kita, saudara kita yang luar biasa pendekarnya muncul menyatakan saya siap membuktikan, itu dari Malang itu. Nah, akan tetapi pada saat itu kami cegah, jangan dulu. Kalau tidak selesai pada hari Sabtu, saya cegah, jangan dulu. Kalau mau ke sana harus jelas dulu sayembaranya. Kalau dinotariskan, ya harus hitam di atas putih, harus atau diikat secara hukum. Nah, akan tetapi tanggapan dari Husain Ta'alawi pada saat itu berbeda, malah mencaci maki, mendanjek-danjekkan, serta malah mengajak Geger-Geden itu, menantang Geger-Geden pada saat itu. Oke. Kita tahu akhirnya gelarnya itu seperti apa, seorang profesor, seorang katanya kiai, seorang yang alim, tapi faktanya itu bukan seorang menunjukkan seperti apa jadi seorang kiai. Lanjut kepada kemudian ada video lagi menunjukkan bahwa Husain Ta'alawi itu di komplek makam bangunan. Dia menyampaikan bahwa saya itu kalau mana menunjuk makam yang ada di sekitar bangunan itu. Dia menyampaikan pernyataan bahwa saya itu terlibat 90% dalam prosesi penggalian dan pemakaman yang ada di makam komplek bangunan ini. Dan itu. Nah, dari hal itu akhirnya kami jadikan dasar bahwa ternyata ini toh. Apakah ini benar apa enggak, kita penasaran. Untuk membuktikan kebenaran itu, maka Husain Ta'alawi wajib untuk membuktikan. Makanya kami terus akhirnya membuat laporan kepada Cagar Budaya atau BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kapolda tentang Undang-Undang IT atau Pasal 28 ayat 2 dan 3 tentang kebohongan tasbih atau
informasi bohong atau hoax. Itu kami PD. Karena apa? Kami ingin membuktikan apa yang menjadi pernyataan si Husein Ba'akil itu benar apa enggak. Karena apa? Ini sudah berani-beraninya menyampaikan itu di area cagar budaya. Karena kami sudah punya dasar juga bahwa cagar budaya itu adalah merupakan situs yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, saya melihat berarti untuk merubah, menghilangkan, apalagi merusak, itu tidak boleh. Loh, kok ini kok berani-beraninya menyampaikan bahwa 90% dia terlibat di dalam penggalian dan pemakaman. Bahkan menunjuk, inilah penggalinya Ibrahim, katanya seperti itu kan kemarin. Nah, inilah menjadi rujukan awal sebagai referensi kita untuk melaporkan si Husein Ba'akil. Demikian. Nah, dalam akhir ini kemarin dari Polres kita sudah diminta keterangan dari semua yang contoh yang Ansori, Hajam, dan termasuk saya juga diminta keterangan. Tinggal nanti adalah episode berikutnya yaitu saksi-saksi mungkin. Pemanggilan saksi-saksi. Ya, pemanggilan saksi-saksi yang akan itu langkah berikutnya. Masuk saksi ahli enggak? Ya pasti nantinya itu pasti. Kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, itu pasti akan dimintai saksi ahli. Nah, sedangkan di Polda kita masih menunggu reaksi atau prosesnya. Apakah itu kita diproses atau tidak kita belum tahu ya. Tapi kita nanti akan selalu menanyakan setiap melalui saudara saya dari Malang 3 hari sekali itu selalu menanyakan itu. Nah itu benar apa? Tadi dibidiknya dengan undang-undang ITE. Ya. Nah itu kan Saya melihat pidana. Saya melihat ini kan namanya kita juga harus melakukan praduga tak bersalah. Diduga si Husein Ba'akil itu melakukan kebohongan publik. Oh, cuman koar-koar doang. Iya, diduga. Tetapi kalau benar ya alhamdulillah kan, kita tahu sebenarnya siapa pelaku perusakan, penghilangan, pengaburan sejarah atau perusakan situs-situs atau perusakan budaya. Itu kalau benar. Itu. Saya melihat referensinya seperti itu. Dan pernyataan itu kami butuh untuk dibuktikan. Benar nggak pernyataan 90% itu Husein Ba'akil itu terlibat? Hanya ingin membuktikan itu. Ya. Seperti itu. Nah untuk ini, berarti proses pemanggilan Husein Ba'akil. Ini setelah tahapan proses pemanggilan dari saksi-saksi. Biasanya seperti itu. Ya. Dari keterangan kita itu lapor, saksi-saksi, kemudian barang Husein Ba'akil atau orang yang diduga melakukan kebohongan publik. Iya, jadi Husein Ba'akil siap-siap ya. Siap-siap menghadapi panggilan dari aparat. Nah, kalau Anda ini cuma bisanya koar-koar, cuma omon-omon, cuma apa koar, nah, hadapi itu udah cukup. Nah, gimana? Kalau di Polres Tuban ini ada 2 pasal yang kami dugakan. Satu tentang dugaan dia melanggar pasal Undang-Undang IT pasal 28. Yang kedua diduga juga melakukan pasal perusakan cagar budaya. Jadi insya Allah lah atas ridha Allah, atas ridha Allah khususnya Mbak Bonang, apa yang menjadi niat kita insya Allah ijabah. Oh boleh. Nah ini Husein Ba'akil. Kalau Anda mengaku memakamkan 90%, ahli kubur di situ, berarti Anda padahal di situ masih ada nisan batu nisan yang lama-lama, berarti Anda merusak. Nah, merusak cagar budaya. Jadi kalau Anda memang mengaku memakamkan 90% dari ahli kubur di situ, berarti Anda merusak cagar budaya. Tuntutannya lebih, hukumnya lebih berat lagi ya. Patut diduga. Gimana? Mungkin saya menambah sedikit. Kami HWILS dari Solo Raya tetap memberikan dukungan support penuh dan meminta kepada pihak institusi Polres Bojonegoro, Polres Tuban, mohon maaf, dan Polda Jatim
untuk segera mengusut tuntas, dan bahwasanya apabila dugaan tersebut benar adanya, maka hal tersebut betul apa yang disampaikan rekan saya tadi, bahwasanya saudara Husein Agil bisa dipidana dengan pasal yang berlapis. Saya rasa hanya itu tambahan dari saya, mewakili perwakilan PWLS dari Solo Raya. Terima kasih. Mohon pihak yang berwenang, siapapun dia, apakah kiai atau ulama, pejabat atau siapapun dia, jika terlibat proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Setuju. Terima kasih. Setuju. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi adalah tahlil akbar, ya. Kita sudah melaksanakan tahlil akbar yang diinisiasi oleh PWLS Tuban dan juga tim, ya. Tim. Ini adalah suatu bentuk protes kita. Ini adalah suatu bentuk atensi kita. Terkait apa? Terkait dengan proses hukum Husein Agil. Kali ini kita kita wujudkan dalam bentuk tahlil akbar. Ya, sekali lagi kita wujudkan dalam bentuk tahlil akbar, mendoakan aulia tis'ah, wabil khusus adalah Kanjeng yang Sunan Bonang, wa usulihi, wa furu'ihi, wa ghurihi. Ya, tentu saja kita husnuzon kepada penegak hukum tanpa semboyan no viral no justice. Ini harus benar-benar segera diproses. Sekali lagi, ini harus segera diproses. Ya, Polri untuk masyarakat kita yakin itu, sentuhkan itu. Terima kasih. Dan ketika ini nanti tidak ada sesuatu hal yang di luar SOP dalam penanganan atau prosesnya, tentu saja kita akan melakukan aksi damai lagi dengan saudara-saudara seperjuangan PWLS yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? PWLS. Siapa kita? PWLS. Pancasila Jaya. NKRI Hati-hati. Hari Solo Panuka. PWLS Jaya. Jaya. Balawi Rungkat.